Wanita buta ini tidak sengaja menjadi dekat dengan seorang pria petinju yang hidupnya serampangan. Cholmin adalah mantan petinju profesional yang beralih kerjaan menjadi pekerja serabutan untuk menghidupi kehidupannya. Malam itu, Cholmin mendapatkan pekerjaan baru menggantikan kakek tua untuk jaga malam. Ketika ia sedang menonton TV, tiba-tiba ada seorang wanita yang tiba-tiba memberikannya makanan tanpa tahu sekarang kakek itu digantikan oleh Cholmin. Ketika pria ini menanyakan dirinya, wanita ini kaget sekali mendapati bukan kakek biasa yang sedang jaga malam di sini. Wanita ini pun kemudian pergi dalam keadaan hujan-hujan, dan Cholmin baru menyadari wanita itu ternyata buta. Karena tidak tega, Cholmin meminta wanita ini untuk nonton bersamanya sembari menunggu hujan. Ketika Junghwa pulang, ia memberikan kimbap yang sudah dibuatnya kepada Cholmin. Sehari-hari, Junghwa bekerja di sebuah kantor customer service karena ia hanya memerlukan suaranya di sini. Tapi di kantor itu, bosnya terlihat tertarik dengannya, bahkan terang-terangan meremas bahu Junghwa, namun Junghwa tidak mau protes. Hari itu, Cholmin tiba-tiba saja kembali ke tempat latihan tinjunya dulu bertemu dengan pelatihnya. Namun direktur tempat Cholmin dulu berlatih tidak menyukai kedatangan Cholmin lagi. Pria ini bertemu kembali dengan saingan tinjunya dahulu yang pernah dikalahkannya. Tae-sik kini adalah petinju profesional setelah 4 tahun Cholmin menghilang. Namun direktur tempat Cholmin bekerja masih enggan menerima kembali kehadiran Cholmin yang tiba-tiba. Lagi-lagi malam itu Cholmin bersama Junghwa nonton bersama di pos satpam ini. Tiba-tiba Junghwa berkata ia mencium aroma tak sedap di ruangan ini. Ternyata asalnya dari kaki Cholmin yang lusuh dan sudah lama tidak dicuci, membuat Cholmin merasa minder. Akhirnya setelah Junghwa pulang, Cholmin kemudian mencuci bersih kakinya sendiri dan tidak lupa memberikan hadiah kepada Junghwa, yakni buah persik yang sudah dicucinya. Di rumah, Junghwa yang sedang duduk di dekat ruang cucinya menyadari air tergenang karena lubang pembuangannya tersumbat. Alhasil karena tidak bisa melihat, itu membuat Junghwa terjatuh. Malam esoknya, Cholmin yang sudah siap menunggu Junghwa sudah membersihkan sepatunya. Ia sudah hafal langkah kaki Junghwa dengan tongkatnya. Junghwa menyadari Cholmin membeli sepatu baru dari baunya, membuat pria ini salting. Kemudian ketika selesai menonton, Junghwa belak-belakan menanyakan soal Cholmin apakah dirinya tampan. Tentu saja menurut dirinya sendiri, Cholmin menganggap dirinya tampan. Wanita buta ini nyaris tertabrak mobil dan menjatuhkan botol minuman di dekatnya. Ketika ia akan menyentuh pecahan kacanya, pria ini datang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Cholmin memutuskan akan mengantarkan Junghwa pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba di perjalanan, Junghwa kelelahan karena kakinya terluka. Cholmin memutuskan menggendong wanita ini. Namun Junghwa sudah mengingatkan dirinya akan menyesal. Benar saja ketika di tengah perjalanan, ternyata rumah Junghwa harus menaiki anak tangga yang begitu banyak. Dan Junghwa berkata ia sudah bilang Cholmin akan menyesalinya. Tapi pada akhirnya, pria itu tetap teguh menggendong Junghwa sampai akhirnya tiba di rumah Junghwa. Sebelum Cholmin pulang, Junghwa meminta tolong kepada pria itu untuk mencari penyumbat yang ada di ruang cucinya. Setelah Cholmin membantunya, Junghwa kemudian memberikan tiket konser musik kepada Cholmin untuk nonton berdua. Bahkan sebelum mereka bertemu, Junghwa bela-bela membawa dirinya ke salon untuk mengubah bentuk rambutnya. Ternyata hasilnya tampak aneh, namun wanita ini tidak bisa melihat. Ketika mereka bertemu, Cholmin hanya tertawa melihat bentuk terbaru Junghwa. Keduanya menikmati musik ini bersama-sama. Saksikan di part selanjutnya.